Berapa saudara kita muslim sing ra iso traweh karena profesi pekerjaan, dia satpam, takut majikan, dia tukang jaga toko, dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariat Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajarane sapa? Kanjeng Nabi. Hanya karena gak traweh mbok komentari. Sak poso pisan nek gak traweh. Coba sekarang saya tanya, mencari kehalal itu wajib. Kabeh ulama ijma, thalabul halal itu wajib. Traweh mau sunnah. Makanya ulama harus punya nyali, kadang-kadang gak traweh. Tapi aja delik lho biasa. Tapi aja syariatno. Lah nek ora traweh berarti kayak ngaku ulama. Sombong berarti. Mulane traweh wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Kewaning lodangi sitok gak delik. Ya ayo wae traweh malah rokokan ya aja rokokan maksudnya aku ben pantes ya. Ora usah traweh tapi ora usah napa. Ya tapi nak cara kula nggih niku wae. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap traweh tapi tunjukkan pada mereka yang sedang tidak traweh bahwa itu tidak apa-apa. Ini maksudnya saya, ini fikih. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi, misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa lihat-lihat, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu ya. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon, boleh tidak puasa. Pertanyaannya bayarnya kapan? Mau Syawal ya nyupir lagi, Dzulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nggak, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lu kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30, ngombe vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh store. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit. Terus kalau nyumpir selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan. Yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan atau bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi musafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah definisi ini penting, karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status, saya ajnabi, orang lain bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat bapak ini haram. Karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang, mbak itu belajar, apa ini melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau gimana? Itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga kan, yang masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi
Makanya kalau muji musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hambal seperti itu harus puasa karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari, misalnya. Kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji, zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan tanggal 9 untuk di Arafah, terus 10 biasanya ibadah sama balan jumroh apa? Akobah, terus 11, 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengqashar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qashar. Dari pikiran Imam Syafi'i, jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu kalau Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qashar, boleh jamak qashar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qashar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya. Pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh Gus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 kintal gitu kan, jadi itu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga gini betulnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu duhur. Saya boleh nggak duhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum hanya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh nggak? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak zuhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Temennya nggak pernah mikir. Karena nggak nekuni fikih. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing, tapi orang itu enak aja protes terus. Nggak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah Magelang ditelepon istrinya nggak jadi. Dia kadung sholat zuhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah sholat terus. Kalau ada sholat lagi apa enggak? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi beda. Loh, ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak zuhur asar, pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana?
Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nengkuni. Nengkuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak menghayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak, boleh gak nakal. Nakal itu begini. Kamu orang kaya punya jet pribadi. Misalnya Anda Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa. Karena begini. Misalnya dia contohnya orang Arab. Orang Arab, jangan orang. Ya contohnya itu di Bali saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya dia orang Mekah jam 12 puasa. 12 siang puasa. Dia wah kalau 6 jam lagi buka bisa barabe saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam di sini sudah buka. Itu khayal. Jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam. 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh enggak? Lo mau kamu enggak bilang, oh enggak boleh. Wong di Jakarta sudah huru busamsi. Masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh? Bukan. Lah ya. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir, resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir, pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar, tapi kalau dia buka normal kan tidak harus bayar, beda, efek pakainya beda. Sama jangan protes, Gus Baik gimana mau ngaji malah tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti, bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak? Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah kalau saya di Indonesia ini sepatnya sahur. Wah saya tak terbang ke Mekah. Enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah bisa makan sepuasnya jam 8 malam artinya jam 20. Kan enak ya. Bar wareg balik ning Indonesia wis jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean, tahu kok Gus sudah repot-repot ngono tinggal turu ndelok sinetron kok buka dhewe. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak mulai jam imsak sampai hurubus. Lalu pertanyaannya lagi, hurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata hurubus samsi? Kalau yang diliwati khatul istiwa itu nyata, fi'lan kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqiyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat.
sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak ajaran pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Mereka mesti bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1 jam setengah. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7:30. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7 jam setengah baru zuhur. Nunggu 3 jam baru asar. Nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 12. 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini. Lalu 14 jam Gus itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14. Mikir lagi kan? Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu saya juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentron terus. Jika bumi molak-malik ya kamu kesentron terus karena kita ini kan tepaan di khatulistiwa. Di khatulistiwa. Sebenarnya khatulistiwa itu bahasa Arab dari kata khatul istiwa. Khatun itu garis, istiwa itu tengah. Lah, Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu suratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan Nah sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khatulistiwa. Nah kalau khatulistiwa normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada hurubus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustaz, ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa? Asal 14 jam, apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqd? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya akan sering ikut komunitas di New York, itu andekan dibur, itu pas persis Ka'bah. Di buminya itu kalau dibur pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya. Kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang 1/4. Ya bumi yang sewaktu itu hanya 1/4. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya 1/4 bumi. Nanti yang malam ya hanya 1/4 bumi. Ya misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih 5:30. Ini sekarang di Arab Saudi baru. Lah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabitatul Alam Al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas itu orang yang nggak pernah kalah. Dia itu terkenal nggak pernah kalah. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia ada bisa, nggak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan ke titik yang suatu saat si profesor ini kemalingan.
kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Lah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Lari ke barat. Terus ditanya, sudah tak bilangin malingnya lari ke timur kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya mangkel. Oh kamu nyindir. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori Anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar. Tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik. Ya. Jadi malingnya lari ke timur. Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesornya, saya bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kata Anda nanti ketemu di titik sama kamu dulu bilang gitu. Nah pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak New York tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Loh gitu, kalau rubuk begini loh misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah. Tapi kalau sini sama sini masih butuh kiblat. Lalu sama enggak usah protes, orang protes sudah pusing, enggak usah diprotes. Karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini mengkaji ya, saya mohon. Ya kayak tadi ini mengkaji, saya mohon saya cukupkan sekian. Sementing apa ya kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah, mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah, di dunia diprotes terus. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak warai, engkau ketara ke pinter ta ora? Mergo aku jek berharap ke pinter. Ana wong iku njimak bojone ning wulan Ramadan. Rino, napa? Rino. Hukume piye? Njimak bojo ning Ramadan hukume batal ora? Batal. Pinter, senodok pinter separo lah. Kemudian njimak bojo ning wulan Ramadan tuh hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubur. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Jika kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima ya tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nak jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar poso-poso batal demi jima bojone. Pun sakniki kula nerangno hisab ya. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus, nggih, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus awal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diru'yah apa meneh sudah 3 derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang NU kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumulir ru'yati wa aftilur ru'yati. Ya ru'yah itu penting, itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab. Yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah, saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu ndak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah
Tidak kuno. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya, saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Enggak ada di tradisi orang alim enggak gitu. Hisab itu ya ilmunya pengira. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab tuh kita. Orang tahu semua ahli hisab tuh Kiai Torehan. Sekarang Jombang Kiai ini tuh ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus tuh yang punya Kiai Torehan tuh masih pernah mbah sama saya. Kalau kita anti hisab tuh anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'yah. Nah, itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti tarawih ada? Enggak, gak ngenteni pengumuman perintah. Gak, wong alim ngenteni pemerintah ngenya uang. Aneh-aneh. Ngon Alokman Hakim muni ora bodo tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan enggak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus itu sampean baca di Anatut Thalibin yang di bab waya sebutu apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan biru yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama napa Nah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi huwallazi ja'ala fis sama' burujan. Bulan itu ada burutnya, sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau salat gerhana ngenteni ru'yah, nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do salat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nek do ngumumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu. Diumumkan. Engko nek gerhana tenan terus do salat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar ape kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Jelas nasi waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, jenengan kok ngotot gitu, Gus? Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, tidak usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah, namanya orang. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0,0 sekian persennya tetap ada. Gua pas ngantuk, gua ngelamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Nah itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 00, sekian ngitung hilal buru ceng ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin. Itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat ngenteni apa? Ru'yah. Ya tapi ya karena kita percaya ru'yah ngenteni pengumuman ru'yah. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Wong alim mesti maca guyu. Saksi barang kok repot. Anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih ndak? Aneh-aneh. Tapi kan pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Ada. Paham ya? Ojo geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sampean saiki pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alaikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung tak karena apa. Maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kok anak saban dia.
Misalnya dia ngitung tanggal si Saban ku Ahad, NU Senin. Bareng jare NU nak mamang ku ikmal, tapi jare sing ngitung Ahad wis ikmal lho ngaku ngitunge. Paham sampean dulu. Lah iya. Mulane tau mikir to, kula sing ulama sing wis mikir suwi kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia, sing sering awal kan Naksabandia Sumatera nggih. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dekne ngitunge siji Saban niku Ahad, kowe ngitunge Senin. Terus bareng mamang, wis nek mamang wis ikmal, genepi 30. Jare sing ngitung Ahad, mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, genepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'in huma alaikum fakdurulah, bukan fa'akmilu tapi fakdurulah. Wis kira-kira dhewe, artine kira-kira dhewe nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya? Paham sih kalau maksud. Tapi sementing aja anti hisab. Mung hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. Ukuran tanggal 1 pokoke bulan wis melengkung koyo pelapah kurma. Lah terus ulama darani iku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Ulama NU darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'yah. Sitok darani ora pokoke anggere sing liwati ufuk ya tanggal 1. Lah masalahe Qur'ane yo ora nerangno. Kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lha kok gak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh. Engko anggere dibantah. Nek sinaumu wis suwi koyo aku bantahlah. Nek ora semeneng ae. Sementing aja anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora di urusan mbek niku, ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu mazhab Imam Syafi'i, ora kuno mazhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tu mazhab NU. NU di mazhab iku kapan? Wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Said Muhammad yang terkenal alim Mekah niku riyen nate diberi pertanyaan karena beliau pernah ke New York. New York itu kalau dihitung matlaknya dengan Ka'bah itu pas di bawahnya. Berarti kan bebas jihah, bebas arah. Mergo bumi bulat bola. Nak misalnya Mekah pos dhuwur terus New York pas ngisor kan berarti bebas arah. Mergo ana arah iku nak rubuk. Mulane sampai saiki dadi masalah fikih ya. Wong New York ku nak salat madhep ndi? Wong bebas arah. Lho kita duwe arah perkarane mbek Mekah ku ana katulistiwa. Mulane ulama Indonesia kok gak ngalim bangkune. Lho kowe ngaji takrib ning kutub diguyu. Ulama Indonesia ngalim wis adone kok ora ngalim piye? Waktu sing diulangno Jibril Nabi Muhammad itu persis waktu sing ning Indonesia. Subuh iku mulai fajar sodik nganti srengenge meletek. Ning Indonesia ana srengenge meletek. Zuhur iku nek wis istiwa luwes sithik jenenge zawal. Indonesia ya ana zawal, ya ana istiwa. Engko enteke wektu asar nak surupe srengenge oleh maghrib. Jajal kitab takrib waca ning kutub. Faslun. Alhamdulillah. Waktu ning asar entek nak mlek surupe srengenge. Surup terus, Mbah. Poso iku mulai fajar sodik nganti srengenge surup. Surup terus pirang-pirang tahun mati kabeh perkarane. Utawa wong kutub ora usah poso wong bengi terus. Lho iku nak ulama ra ngluyur ora ros, tidakne agak ngluyur fisike, ngluyur uteke. Kula nu gadah kitab karangane wong kutub. Perkara niku kula di kepentingan nak wong kutub fatwane iku piye. Kula yo duwe kitab karangane wong Inggris. Karangane wong Amerika kula gadah, saya kakak Bani. Kula di kitab karangane wong sak donya butuh kula nu nak gawe hukum iku piye daerah-daerah yang berbeda. Lah kira ora rasane dadi ulama, loro kaya kula wis ora usah kepengin, loro perkarane. Indonesia itu bejo mergo diliwati khotul istiwa. Cara bahasa Indonesia katulistiwa. Khotun maknane garis, istiwa itu seimbang. Jadi khotul istiwa adalah ning sigari bumi pas tengah. Mulane mbek Mekah sami karena sama-sama diliwati khotul istiwa. Penak dadi wong Indonesia. Ngaji takrib aman. Enggak diarani pembohong kiainya. Coba kitab itu baca di kutub. Di huruf Samsi srengenge endi, Mbah? Tulu Samsi srengenge endi, Mbah? Ora ono apa? Ora ono srengenge. Pemenen ana keterangan hadis Kanjeng Nabi misalnya abridu bidzuri kan nak zuhur ngenteni adem terus, Mbah. Oh kacau kabeh pokoke semua aturan. Lah iya nek kitab takrib Pak kesunatane nak zuhur panas banget kon ngenteni adem terus mbok waca ning kutub. Walah, Mbah. Fatri mau adem mong. Beku. Mulane kula niku butuh betul. Nah, mulane alhamdulillah sakniki ana Rabitatul Alam Al-Islami. Ulama sak donya duwe ikatan, termasuk Indonesia sing makili kados Mbah Mun, kados Kisah. Dan saya selalu baca jurnal Rabitatul Alam Al-Islami karena untuk memutuskan kayak di Belanda itu kadang rino nganti 16 jam, tapi kadang mau 9 jam. Itu pasane piye? Kita ini bejo ada katulis sehingga semua kitab yang kita baca itu tidak ada yang janggal. Ketika Indonesia memutuskan misalnya 1 Ramadan itu Ahad oleh Kemenang, maka itu keputusan negara bahwa Ramadan 1 adalah hari Ahad. Apakah ulama itu harus ikut
Jawabannya ya tidak harus. Artinya tidak harus itu atas nama stabilitas negara oke kita ikut akad. Tapi atas nama ilmu ulama jenenge hilal itu mesti khilaf. Ono sing darani sak derajat wis ganti tanggal, ono sing darani ngenteni ru'yah bil fi'li nganti tanggal. Mulane mesti tanggal 1 ku loro wis ra iso ora mergo asal ora kasus dalam konteks ikmalu Sa'ban salasina apa? Kecuali wis ikmalu Sa'ban salasina yauman pasti kita sepakat berikutnya Ramadan. Tapi nak Sa'bane 29 engko sing darani asal hilal ngliwati ufuk darani tanggal 1 mesti bar 29 darani Ramadan. Sing sitok darani nak 3 derajat 2 derajat setengah lagi darani hilal berarti ngenteni rong di. Ulama tetap mengatakan ya sudah tetap khilaf. Tapi negara kan gak oleh muni khilaf. Milih satu. Napa? Lah ini kan artinya gini loh ya. Konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi hayat. Dalam hal agama loh ya. Saya ulang lagi dalam hal bukan berarti ulama ada ikut negara tetap ikut gak apa-apa. Saya sampai sekarang ya ikut pengumuman pemerintah. Tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama kalau beda. Misalnya kayak Thariqah Naqsyabandiyah, kayak Muhammadiyah NU kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama. Tapi negara tetap harus milih. Misalnya tak hitung ya, tak bedai tanggal kok ora beda yang pangeran senengane nggih bedhe-bedhean. Allah nggih burut itu 12 14. Pokoknya anggap aja dadine 18. 18 pangeran gawe misteri tanggal itu 29. Istitar yaumain. Angger 29 30 wis istitar gak mung. Terus Allah nggih tebak-tebakan. Imma 29 iku ijtima. Wa imma ora. Akhire yo kemungkinane nek ora 29 ya 30. Akhire diakibat tanggal 1 beda. Nak cara model Muhammadiyah angger ngliwati ufuk wis dianggap tanggal 1 piye wis ngliwati ufuk. Tapi cara model NU fi'lul mukallaf ya ta'allaqu birru'ya. Yang namanya hukum itu ngenteni roh. Nak ora roh ya ora dadi, ya padha bener e. Saiki tak gawe contoh tak bedheki. 2001 ku abad piro? Enggak jawab ya. Ben sampean kulino alim kok. 2001 ku abad piro? 21. Padahal untuk satu abad ngenteni pirang tahun? 100 tahun. Ora kowe mending ngene abad 20 lagi sih. Paham ya? Cara kowe abad piro? Wes. Saiki misalnya ana wong muni darani 2001 iku abad 20. Alasane wah disidik gitu. Wes, ya terus saiki ngene tak bedheki ngene iki saya. Tuh kan ning jero omah, kemal-kemul ning jero. Terus aku muni ngene, "Ken nak ana Mustofa teko hormat." Jebule Mustofa teko ini pinggir lawang ra salam ra apa delik. Dasar wong aneh. Saku ngamuk mbek Ruhin. Bocah gobloke ngono Mustofa wis teko ora mbok hormati. Lah mboten kertos. Sing darani teko kanggo Ruhin yo nak wis roh Mustofa salam iku jenenge teko. Ya ta'allaqu hukmul ikram ya biru yati Mustofa Ruhin kena hukum wajib mulai ana Mustofa ya nak wis ketok. Saiki teko tapi ra ketok wajib dihormati to. Ora wajib jenenge hukum mesti ta'alluq ambek ketok. Lah ora ketok. Tapi Mustofa hakikate teko to. Wis, tapi Ruhin wajib mulyakno to. Dereng mergo rong ya iku cara pikirane cek wis hakikate wis ngliwati ufuk. Angger ngliwati ufuk artinya kan hilal wis ganti bulan kok bucak. Hilal kok ganti tanggal, hilal maknane tanggal kok. Agar wis ngliwati ufuk, hilal iku berarti wis ganti bulan kok ganti tanggal hilal. Ya Allah, paring ono sabar. Lah iya mulane sebagian ahli falak darani masa sak derajat setengah terus ngliwati ufuk ya wis ganti bulan. Koyok 2001 ya wis abad 21. Tapi teoriku bener cara hakikat, tapi cara hukum keliru-keliru. Nek sing diarani ta'alluqul hukmi yo ngenteni roh. Nek ora roh yo ora dadi ta'alluqul hukmi. Ya mau misale ke teko delik, yo iso diarani mungkin wajib mulya wong rong roh. Paham iki lho, Mas? Lah mulane terus ana sing diarani yo wis ngenteni ru'yah bil fili. Bisa dilihat secara nyata. Lah ngono kok geger atine yo normal. Mulane kula niku roh NU Muhammadiyah ngoten nggih seneng. Alhamdulillah jadi tradisi L. Terus kowe model wong stabilitas. Pokoknya ngikuti pemerintah. Kalau enggak boleh. Pemerintah itu kan yo dari Kemenang. Apa Kemenangku mesti tahu ngaji tenanan. Apa ngaji tenanan apa sing diundang mesti ngalahno ngalime sing ra diundang kan yo ora mesti kabeh. Ya sudah, ya, secara tradisi ulama khilaf itu mungkin. Tapi kita atas nama stabilitas negara ya enggak apa-apa ikut negara. Selama ini kula ikut negara. Mergo yo males ae. Males mikir maksud. Ribet. Kula bola-bola agar malam Ramadan takut toko-toko. Gus, Ramadan poso ta? Ndani ning TV. Mboten nak cara ilmu, sing ahli ilmu rene ngaji tak ulang. Bareng tak ulang khilaf. Lah kok niki angsal khilaf? Lah ya khilaf lu tradisi ulama, tapi tradisi warga negara Indonesia kemudian. Ya aku anut negara, tapi sebagai warga Indonesia, tapi sebagai ulama tetap ngolehno napa? Tak warai. Engkok ketara kowe pinter ta ora? Mergo aku jek berharap kowe pinter. Ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan. Rino, napa?
dino. Hukumnya piye? Jima bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal, wis pinter untuk pinter separuh lah. Kemudian jima bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafarohnya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubur. Rungokno. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Jika kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima ya tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nang jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa sing tahu apa badem yo. Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti ana apa. Ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone elek yo ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Ayo. Wes sak Mustofa khusulah cara wong Arab sing wayu bangir. Wes ora ngarep iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan, tahu susur, jadah. Iku ora seretan nek sak apik. Wong kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rada kiai lho. Rada kiai iku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jadah tak pangan kelet kabeh bingung. Sesuai ning Jogja kulino kan. Aku dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan apa? Aneh. Pomene jenenge jadah kok elek temen. Kira apa maknane jadah? Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Oh, musuh zaman hoax ini bahaya, gak diterangno detail. Rungokno tenan, iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula nu untuk barokah ulama-ulama sing mun kabundut maupun sing ijek sugeng semana. Sehingga cara Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya ngene, kowe mertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit kan nyeleh kamar aku jima bojoku. Kurang ajar ta, tamu ngene kurang ajar ta. Ya kurang aja. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udrin syar'iyyan. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang sah. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syara' sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain, yang semakna. Disebut qiyas. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana qiyas. Justru Nabi menyuruh kita pakai qiyas karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai qiyas. Kula dereng nate tarawih Ramadan 30 genep nganti sakniki. Tapi aja tiru. Nggih mboten ndelek nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kula sering ra tarawih. Tapi uang gak yakin, uang yakin Agus bae ora krana gedeng traweh. Mesti pisan pindho, Pak. Iku sunahe para nabi, para ulama dhisik, aja sampe traweh iku full, mari kok darani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro telu. Tapi ki nek niru getun Ramadan pisan kok bolong telu. Lah ya kodho itu traweh dhewean mbek pangeran jam 3 bengi ta jam 4. Tapi yo kudu ulama gue ini mergo ngoten niku ulama iku nggawa umat kathah. Banyak satpam sing gak iso traweh mergo tugas, banyak orang yang mergo adol bakso ra iso traweh, ana kernet ra iso traweh, banyak umat Islam sing kepengin traweh ra iso traweh. Nak nganti ulama kabeh wajibno traweh, Ramadan pisan ora traweh, buangkune Islam apa 100 tahun pisan.
Lho sing kepengin traweh reso traweh ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek. Separuh Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Elek. Iku sirine kena napa Nabi namung traweh hari ke-6 semenjak iku terus boten traweh salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nak Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetep traweh jalan terus. Jadi Nabi ne leren sahabate terus. Lah zaman dhisik biasa saiki geger. Orang seragam, gak ada standarnya. Bangunnya Nabi PNS tapi ulama karena saya kabeh di PNS no kabeh ono napa? Standar dam. Kabeh riwayat hadis sahih sepakat Nabi sholat pas Ramadan itu hanya hari ke-6 bari undele. Terus Sayyidah Aisyah ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Paham sih kalau maksudnya. Terus ini peringatan ke kulo jenengan, jogeman gawe ukuran pribadi. Nggih gawe ukuran apa? Pribadi. Mulane dawuh hikam wong iku ngukumi iku mergo kliru nafsune. Mulane cara hikam kowe tumuk kitab hikam ngritik wong medhit mboten enten. Sak huruf kowe ora tau wong medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit ora ono. Sing ana iku tomak. Kowe iso ngukumi medhit wong sing ora tomak. Misalnya kula mbek Ruhin gak tomak blas, terus Ruhin gak ngekeki kula, ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit itu ngenteni kowe ngukumi tomak. Berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah kira ada kepentingan kan ora bocah wayu mulete sombong. Kowe ora ada kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin untuk perhatian ra nakoki kowe, wah sombong, roh aku ora takok. Lah kira ada kepentingan, kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat ra takok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Mulai cara tasawuf sing ngerusak hukum itu nafsu, termasuk ngukumi wong ya medhit, ya mergo dhe nafsu. Toma, ana cahayu mbak arani sombong, mergo mbok lamar ra gelem terus kowe darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahayu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak. Tak rewangi awan-awan moro masjid, bebule makmumku mau telu. Iku malaikat ya janggal, wong 13 dadi ana swarga kok butuh telung saf. Akhire uring-uringan kan. Desa kene yo apa ora makmur ro masjid, neraka kabeh. Yo kene neraka pisan, wong barang ra wajib wajib-wajibno. Wis keben ora jamaah Allah. Wong trimo fardhu kifayah. Pokoke ana loro telu ngrameni masjid, bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare. Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengah kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ora jamaah kehilangan fadilah jamaah. Dari Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun faridan, salat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardhu kifayah gini-gini? Ojo sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno salat. Orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, bu mergawe gara-gara jamaah, iso kerja, terus bujum ngamuk, gara-gara jamaah. Jadi jamaahnya tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelamat no jamaah, apa nyalip no pekerjaan? Ya pekerjaan. Ya tapi ini gue rasa ada hukum, ada hukum kok wong kerja kabeh, ora jamaah. Ada tapi nak jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur dalie. Maaf dek ya ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu. Yo repot. Lagi pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa'u tahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku sholat asik. Dawe Nabi aku masuk sholat terus asik. Kepengen fautiluha, aku kepengen dawakno salat. Fa asma'u buka as-sobi, terus saya mendengar nangisnya cah cilik. Fa atajawwazu fi sholati, terus salatku tak cepetno. Mergo aku saake nak sebagian makmume itu ibunya anak kecil itu. Terus Nabi gawe kaidah idza amma ahadukum falyukhaffif, wong nak dadi imam salat iku kudu cepet. Fa inna fihim ad-dhaif wadal hajat, karena di antara mereka ada orang lemah wadal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergono jamaah, imamnya wengkek mocone sawi, penumpangnya pramisoh, misoh. Wah kata,
Jadi soal itu pokoknya ngadil kula lah. Pokoknya nak hukum ora iso sama individu. Lah nak kepen salat khusyuk dhewean sing suwi ya dhewean ning omah. Ekspresekno ning salat sunat iku nek ape salat sunat jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karepmu. Ternyata tenan kan pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambek imam Indonesia. Termasuk imam-imam ning masjid-masjid gede sing gaji. Mandek man ke salat terus. Jadi per sholat itu nilainya sekitar kalau diuangkan itu 500.000. Pokoknya 1 bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro. Terus sekarang ketemu Kiai Indonesia digosok. Mandek man ke sholat terus. Karena tiap sholat itu digaji. Malah repot kena nganti pangeran berso sholatem itu perkara digaji. Utawa Allah berso sholatem perkara makmume akeh. Nak rapati akeh makmum. Ora rapati sholat. Dan ini bedane nabi mbek liyane nabi. Dadi eling-eling nggih. Nak nabi ku mesti bener ya. Mulane sing nentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama ana kemungkinan kita yang salah. Buktine kaya kasus Mu'ad tadi, yang disalahno malah sinten? Mu'ad. Terus kalau terus wau sahabat sing cuek ambek nabi pas ngaji, sing disalahno nabi justru sing ngomentari elek. Nabi membela pemuda. Lan eling-eling gitu terus syariat Islam itu pokoknya gampang ya. Basyiru wala tu'assiru. Napa? Basyiru wala tunaffiru. Yassiru wala tu'assiru. Jadi pokoknya syariat Islam sing gampang, sing ora dadekno wong bosen. Sing nyenengno, sing ora dadekno wong gedeng. Wis pokoke gampang. Terus kiai alim-alim riyen. Salat kadang kancinge klambi urung bener wis takbir wis. Kadang-kadang ya kukur-kukur wis. Kadang sarongane ya urung bener wis napa? Takbir. Bareng konangan santri ini, Mbah, wow jenengan sholat kita udele Mbah, udele lho orang isori udel. Nah, saking ngalime spontan inna wahala yang zuru ila suarikum wa ajadikum wala ila udlikum. Walakin yang zuru ila qulubikum. Allah ora ndelok klambi, ora ndelok pakaian sing didelok iku ati. Adekne saking mangkle bela awake wala ila udlikum. Umatune kadung ketok napa? Jangan-jangan kono anak sholat tak parah. Ngrorian sering makmum kiai-kiai sing lugu-lugu ngoten urung dikancingno ya takbir. Nak sholat wis ora doyani wis gak meyakinkan nek carane sholat. Sholat itu mboten napa? Meyakinkan. Ya tapi diane ikhlas. Timbang sing meyakinkan tapi mboten napa? Ikhlas. Awang mboten delok penampilan tapi delok napa? Ikhlas. Pemene nak fasae mergo order. Oh, semalah. Dieling-eling gitu. Terus kita niku kudu ngaji mbek ulama. Dadi ojo sampai barang ora wajib ku dianggap napa? Wajib. Mulane masyhur Imam Syafi'i nek ana salat jenazah kok sing teko akeh dekne ra teko. Enggak takoki kok mboten teko sing teko wis akeh. Nek wong ra teko dekne teko. Wae dekne pantangan ana barang ora wajib kok dikira napa? Wajib. Dadi iku tugase ulama. Kok nak mboten ngoten nggih sakit. Misale traweh kabeh kiai ulama komentar betapa pentingnya traweh. Berapa saudara kita muslim sing ra iso traweh karena profesi pekerjaan, dia satpam, takut majikan. Dia tukang jaga toko. Dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariat Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajarane sapa? Kanjeng Nabi. Hanya karena gak traweh mbok komentari. Musak poso pisan nek gak traweh. Coba sekarang saya tanya, mencari kehalal itu wajib. Kabeh ulama ijma, thalabul halal itu wajib. Traweh mau sunnah. Makanya ulama harus punya nyali, kadang-kadang gak traweh. Tapi aja delik lho biasa. Tapi aja syariatno. Lah nek ora traweh berarti kayak ngaku ulama. Sombong berarti. Mulane traweh wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Kewaning lodangi sitok gak delik. Ya ayo wae traweh malah rokokan ya aja rokokan maksudnya aku ben pantes ya. Ora usah traweh tapi ora usah napa. Ya tapi nak cara kula nggih niku wae. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap traweh tapi tunjukkan pada mereka yang sedang tidak traweh bahwa itu tidak apa-apa. Ya bahwa itu tidak napa apa-apa. Jadi wa ing niki hadis teng Muslim nggih ngrungokno kita iki ngeten. Dawuh Sayyidah Aisyah wa in kana Rasulullah la kana Rasul la yuhibbul amal
wa huwa yad'uhu ma khafata ayyufrada alaihim. Saya bersaksi, kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu, tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi bawa ngamal, itu Nabi tersiksa betul. Kalau roh tenan gitu, gini riwayat ini rumah tenan gitu. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, dia Ka'bah sing kondang, sing keramat nih. Masuk Ka'bah, beliau itu senang sekali masuk Ka'bah. Senang sekali, sangat senang habis haji. Karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Tulkah al-Hajabi itu. Diminta Ali, terus dibukakan. Terus Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah. Ditemani Bilal, terus sholat di depan Ka'bah. Di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaulnya Nabi itu sholat di jero apa? Kita ceria gitu, kita asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya aluhul Ka'bah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah. Setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini gedun, aku itu gedun mau sholat mlebu Ka'bah. Unak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting, terus maksa mlebu Ka'bah rak repot. Piye iki jajan? Mulane kabeh ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan mlebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi gedun. Oh ya ana ulama sebenarnya yo jajan. Lah delok nek takbir kitab sing gede-gede mlebu salat jero Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi gedun. Saya gitu gue kebanggaan pejabat-pejabat di sholat di Ka'bah, tetap aja tangkap KPK. Kalau seneng nonton itu, gak melete. Maksudnya buka Ka'bah berko pejabat aja tetap mulai tangkap loh. Jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat, karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib. Ini penting kalau aturakan karena kita ini punya umat. Nyuwun sewu nggih, kula niku kiai nggih, ya anake kiai roh tenan. Wong tangga kula niku sing kerja teng Malaysia niku nggih kadang dadi buruh PRT, kadang seorang ibu-ibu buruh ning Hong Kong. Ape salate pamit ning Thailand terus colong-colongan. Banyak saudara kita sing ape salate colongan. Kula gak ada santri ibuke niku kerja teng Cina, ya ora rasane ngoreng babi. Nak esuk Ahad kon ngetero anake teng gereja. Niku hasil kerjane dingge ngirimi anake mondok. Terus kayak ngukumi piye? Jajal wajibno tarawih wong salat berdua nyolong kok mbok wajibno napa? Kuwi ora rasane dadi kiai apa kiai debutan yang ngene iku nak fatwa iku ora rasane probleme napa umat. Ya nak padha kula nganti nangis, Gus kula nu kerja teng Cina, kadang nggih goreng babi, kula nak akad kan ngetero anake teng gereja. Tapi anak kula mondok teng jenengan. Niku hukume kula sepundi? Piye mbok hukumi, mbok kon tarawih? Jadi kula jawabe nggih, mumpun wae niku dilakoni donga sing ben wonten jalan keluar nggih. Hukume nggih mboten entet wong darurat. Wae niku dilakoni riyen nganti ana jalan keluar. Nah, cara kula Abu Rizal Bakri tak akan kerja ben kula. Tapi misalnya kula Abu Rizal Bakri kula ora iso mulang Quran, mulang hadis. Mergo sibuk musuhan mimpin Golkar. Nah, akhirnya kan enggak ada pilihan. Kula nggih kula Abu Rizal nggih. Rizal. Bahkan kalau nanti nangis gak ada santri niku. Ibu ini kerja teng Malaysia tukang cek. Nggih gelantungan teng tingkat. Tuh anaknya nggih nganti kasil ngalim. Anaknya mondok di situ kiri, setelah itu di saya. Coba. Ayo nang kontraweh. Kowe semangat nang kontraweh piye ke imame? Nggo ngarep terus miyak, nggo guri macem wong ngenteni. Sedhem terus wong gak baris. Bangsa wong macem semangat, mana bangsa wong macem itu ana watuk barang pe teko barang luas. Gaya tok. Mulane kula seneng Imam Bukhari wong alim alama nak salat ra tau ngimami anggere nang masjid Irak ku manggon pinggire saka terus makmum. Imam Bukhari bener juara ngimami. Ngiling-ngilingan bahwa ulama itu udah harus gagah-gagahan dadi napa? Imam. Manggon ora saka. Bareng salat bar imamin nyucup iku sapa? Hadza huwa Sahibul Jami' al-Bukhari iki ngalim-ngalime wong sing di kitab Jami' Bukhari. Wis ngoten tok. Ya, baru dia mirip Imam Bukhari. Jadi riyen ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu. Saiki seneng diperhatekno wong ngenteni kuwabe derem wong mirip ngimami.